Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aslamia Z dari kelas Ikom A dengan NIM 507001220003. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang proses terbentuknya kebudayaan. Manusia dan kebudayaan itu tidak terpisahkan, secara bersama-sama menyusun kehidupan. Manusia menghimpun diri menjadi satuan sosial budaya menjadi masyarakat. Manusia atau masyarakat itu melahirkan, menciptakan, menumbuhkan, dan mengembangkan kebudayaan. Tak ada manusia yang tanpa kebudayaan, dan begitu juga sebaliknya. Tak ada kebudayaan tanpa manusia. Tak ada masyarakat tanpa kebudayaan. Tak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Adapun wujud dari kebudayaan. Yang pertama, wujud kebudayaan menjadi suatu kompleks asal dari ide, gagasan, nilai-nilai, tata cara, istiadat, peraturan, dan sebagainya. Nah, yang kedua, wujud kebudayaan menjadi suatu kompleks kegiatan atau kelakuan yang berpola dari insan dalam masyarakat. Yang ketiga, kebudayaan mengisi dan menentukan jalannya kehidupan manusia, walaupun hal itu kurang disadari oleh manusia sendiri. Ketika seseorang mencoba untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari budaya yang berbeda dan beradaptasi dengan perbedaan tersebut, hal itu menunjukkan bahwa budaya tersebut sedang dipelajari atau mereka sedang mempelajari budaya dari masing-masing budaya yang mereka ajak interaksi. Kebudayaan memiliki fungsi yang besar bagi manusia dan masyarakat karena kekuatan yang harus dihadapi oleh masyarakat dan anggota-anggotanya yang tidak selalu baik bagi mereka. Ditambah lagi, manusia sebagai masyarakat itu sendiri perlu kepuasan baik spiritual maupun material. Nah, jadi fungsi kebudayaan bagi masyarakat itu adalah yang pertama melindungi diri dari alam dan yang kedua itu mengatur tindakan manusia. Selanjutnya, kepribadian dalam proses kebudayaan. Nah, para pakar psikoanalis menjelaskan bahwa perilaku manusia itu didasarkan dengan adanya dorongan-dorongan yang sadar maupun tidak sadar. Dorongan-dorongan tersebut ditentukan oleh kebudayaan tempat tinggal manusia. Nah, John Gillen menyatukan pandangan behavioris dan psikoanalis mengenai perkembangan kepribadian manusia itu sebagai berikut. Yang pertama ada kebudayaan memberikan kondisi yang disadari dan tidak disadari untuk belajar. Nah, yang kedua itu kebudayaan mendorong secara sadar ataupun tidak sadar akan reaksi-reaksi perilaku tertentu. Jadi, selain kebudayaan meletakkan kondisi, kebudayaan juga sebagai perangsang untuk terbentuknya perilaku-perilaku tertentu. Yang ketiga, setiap kebudayaan akan mendorong suatu bentuk perilaku yang sesuai dengan sistem nilai dalam kebudayaan tersebut, dan begitu juga sebaliknya. Nah, yang keempat, kebudayaan cenderung mengulang bentuk-bentuk perilaku tertentu melalui proses belajar. Nah, pembahasan selanjutnya adalah fungsi bahasa dalam kebudayaan. Nah, ada dua macam hubungan antara bahasa dan kebudayaan, yaitu yang pertama, bahasa adalah bagian dari kebudayaan, dan yang kedua adalah seseorang belajar kebudayaan itu melalui bahasanya. Hubungan lain antara bahasa dan kebudayaan adalah kunci atau suatu kebudayaan itu adalah melalui bahasanya. Semua yang dibicarakan itu dalam suatu bahasa, terkecuali ilmu pengetahuan yang kita anggap universal adalah tentang hal-hal yang ada dalam kebudayaan bahasa itu. Nah, oleh karena itu, maka perlu mempelajari suatu bahasa jika kita ingin mendalami kebudayaan atau masyarakat dari bahasa itu. Pembahasan yang terakhir yaitu dinamisasi kebudayaan dalam masyarakat atau realitas sosial. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia pada hidupnya itu selalu mengalami perubahan. Demikian juga halnya dengan kebudayaan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada kebudayaan pun itu kadang-kadang tidak disadari oleh anggota masyarakat itu sendiri. Ada 3 pertentangan-pertentangan yang harus dibacakan untuk memahami sifat kebudayaan. Yang pertama yaitu di dalam pengalaman manusia, kebudayaan bersifat universal. Akan tetapi, wujud kebudayaannya itu mempunyai ciri-ciri khusus yang sesuai dengan situasi maupun lokasinya. Nah, yang kedua, kebudayaan mengisi dan menentukan jalannya kehidupan manusia, walaupun hal itu kurang disadari oleh manusia itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu kebudayaan bersifat stabil, di samping juga dinamis. Dan setiap kebudayaan mengalami perubahan-perubahan yang kontinu. Nah, sekian itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.